Yo, halo, kembali lagi kita akan mereview sebuah film yang bikin gerah. Silip Sa Apoi adalah sebuah film yang menceritakan kisah hidup seorang wanita mantan kupu-kupu malam. Mencoba menjalani hidup normal, namun tidak semudah itu. Langsung aja ke videonya. Let's check it out. Film berawal di sebuah permukiman yang padat dan juga kumuh, di mana Emma dan kekasihnya Ben tinggal di salah satu kontrakan. Sepulang dari pekerjaannya, Emma ternyata telah ditunggu oleh Ben dan langsung dipaksa untuk mantap-mantap. Meskipun harus bermain tanpa mood, Emma pun mencoba melayaninya. Tanpa Ben dan Emma sadari, ternyata aktivitas mereka sedang diintip tetangga barunya melalui lubang kecil yang memisahkan kontrakan mereka. Ketika Ben terbaring lemas karena mendapatkan servis yang mantap dari Emma, Emma pun diam-diam memasukkan uang dari dompetnya ke dalam sebuah patung yang terpajang di rumahnya. Keesokan harinya, Emma didatangi seorang nenek-nenek yang merupakan ibu dari Ben dan juga pemilik kontrakannya. Dia datang untuk menagih uang bulanan pembayaran sewa kontrakannya. Berhubung Ben sudah berangkat bekerja, maka Emma lah yang memberikan uang kepada ibunya Ben. Saat itu si pria pengintip semalam juga tampak sedang santuy di depan rumah dan memperkenalkan diri sebagai penyewa baru. Pada siang hari, Emma mulai pergi untuk menjalankan pekerjaannya sebagai sales bank atau usaha simpan pinjam. Hari itu, tanpa sepengetahuan Ben, Emma meminjamkan uang setorannya pada Dina, seorang teman yang berprofesi sebagai wanita pengubur. Sebelum pulang ke rumah, Emma menyempatkan diri untuk singgah ke gereja dan melakukan pengakuan dosa pada sang pastor. Emma mengutarakan keinginannya untuk berpisah dengan Ben, tapi ia juga tak mau kembali bekerja di bar sebagai wanita pengubur. Di rumah, Ben yang uring-uringan karena baru saja dipecat dari pekerjaannya, mulai melampiaskan amarah pada Emma. Peristiwa itu kembali disaksikan oleh Al, sang pengintip yang menghuni kontrakan sebelah. Kemudian Al menyusul Emma ke kamar mandi umum. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Al dan Emma saling bertatapan. Lalu keduanya pun masuk ke kontrakan Al untuk nanam singkong yang sudah tak bisa ditahan lagi. Dari percakapan mereka, setelah bermain adu gabrut, terungkap kalau Al adalah seorang mantan narapidana yang dulunya bekerja sebagai penyalur wanita callingan. Setelah mengetahui kalau Al mengintipnya dari lubang di dinding kontrakan, Emma sama sekali tak marah dan malah makin semangat pamer ketangkasan saat bermesraan dengan Ben. Upaya Ben untuk mendapatkan pekerjaan baru di luar sana harus menemui jalan buntu karena pria itu tak memiliki keterampilan dan terbiasa kerja kasar. Ben pun melampiaskan stres dengan meminum minuman teler sepanjang hari sambil meratapi nasib malangnya. Emma yang baru saja pulang ke rumah langsung diajak berdebat oleh Ben yang menuding kekasihnya itu telah menilap uang setoran serta berselingkuh di belakangnya. Merasa aroma pengkhianatannya telah tercium, Emma pun meminta bantuan Al untuk membawanya pergi jauh dari tempat itu. Rencananya, besok malam Emma akan memasukkan obat teler dalam minuman Ben, sehingga ia bisa bebas kabur setelah Ben tertidur pulas. Namun sepertinya ide itu telah diketahui oleh Ben. Besok malamnya Ben pun berpura-pura tidur, padahal tidak minum minuman yang diberikan Emma. Saat Emma melangkahkan kaki keluar rumah dengan membawa barang-barangnya, Emma dikejutkan oleh Ben yang tiba-tiba menarik rambutnya dari belakang. Di tengah amukan Ben, datanglah Al dari balik pintu rumah dan langsung menghambur ke arah Ben. Melihat adanya peluang untuk melumpahkan Ben, Emma paling pun bergegas mengambil sebilah pisau dapur dan menubrukkan 2 kali ke pinggang Ben hingga jatuh lemas. Sembari menenangkan Emma, Al berkata kalau sementara waktu mereka harus tetap tinggal di sana untuk menghindari kecurigaan. Al membawa tubuh Ben ke pinggir sungai, kemudian membuangnya. Sedangkan
Emma tetap tinggal di rumah membersihkan bekas-bekas kegaduhan yang sempat terjadi di tempat itu. Karena sang anak tiba-tiba menghilang tanpa kabar, ibunya Ben pun langsung mengajak Emma untuk melapor pada polisi. Wanita tua itu curiga kalau Ben telah dicelakai oleh orang yang berhutang uang padanya. Di tengah kerisauannya akan nasib sang anak, ibu Ben sempat berucap bahwa sebenarnya ia tak meridhoi hubungan anaknya itu dengan Emma. Oleh karena itu, sampai sekarang Ben tak kunjung menikah karena tersandung restu dari ibunya. Berhubung orang-orang sudah pada tahu kalau Ben sedang tidak ada di rumah, Al dan Emma sepakat untuk tidak saling bertemu sementara waktu. Tapi nampaknya Emma sudah kepalang kangen dan tak kuat ingin mendapatkan singkong dari Al, sehingga dia memutuskan untuk pergi ke rumah Al tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Betapa kaget Emma ketika sampai di tempat itu. Ia tak hanya menemukan Al, tapi juga temannya Dina dengan kondisi membajak sawah. Sebelum Emma tenggelam dengan kemarahannya, Al menjelaskan kalau dirinya dan Dina hanya melakukan bisnis di tempat itu. Al berperan sebagai penyalur yang memperkenalkan Dina pada lelaki hidung koreng. Dan ketika tadi Emma datang, Dina baru saja selesai bercocok tanam dengan pelanggannya. Tanpa diduga, Al yang tadinya perhatian dan berperilaku lembut kepada Emma, tiba-tiba menyerang Emma sebagai wanita pengubur, sambil mengancam akan memenjarakannya atas perbuatannya pada Ben. Karena takut berurusan dengan hukum, mau tak mau Emma harus mengikuti perintah Al untuk mencuci terong dengan pria yang membayarnya. Al yang awalnya nampak perhatian pada Emma, kini berubah menjadi tak peduli. Sebuah peristiwa mengejutkan pun terjadi. Ketika Emma baru pulang ke rumah, dia menemukan sosok Ben yang tiba-tiba muncul dari kegelapan dengan tampilan kucel serta baju yang lusuh. Pria itu berkata kalau dirinya bukanlah hantu. Namun Ben menegaskan keinginannya untuk membalas dendam pada Al selingkuhan Emma. Ben menyuruh Emma untuk mengajak Al ke rumah. Lalu dia akan menghabisi pria itu dengan tuduhan telah melecehkan Emma. Tanpa membuang waktu, Ben dan Emma langsung menjalankan rencana itu. Dengan memanfaatkan lubang di dinding kontrakan, rasa penasaran Al sontak menyeruak ketika Emma berteriak minta bantuan, tapi sosoknya tak kunjung terlihat. Sesampainya Al di kontrakan sebelah, ia langsung dibuat lengah dengan pelukan dan ciuman Emma. Di saat itulah Ben muncul dan menyerang Al sampai keduanya bergumul di lantai. Emma yang tidak peduli siapa yang menang dan siapa yang kalah, melemparkan pisau ke dekat mereka. Harapan Emma pun akhirnya terwujud saat mereka saling melukai satu sama lain sehingga berujung dengan hilangnya nafas mereka berdua. Tak beberapa lama polisi datang ke rumah kontrakan itu karena mendapat laporan dari warga. Dengan berakting seolah-olah dirinya adalah korban, Emma berhasil mengelabui polisi serta ibu Ben. Beberapa hari kemudian, Emma memutuskan untuk pergi dari kontrakan itu. Tentunya dengan membawa serta patung Bunda Maria berisi uang. Dan film pun berakhir.